Jarum, Gudang Garam, Sampurna. Kita sudah mulai bergeser ini pada ini Pak. Ini termasuk UMKM ini. Kayak ini rokok revolution. Sekarang banyak sekali rokok-rokok yang skalanya mikro ya. Enak-enak Pak. Iya bagus. Ya. Saya tidak sepakat ya. Misalkan ada kayak ini Pak, kayak apa rokok-rokok ilegal diperangi misalkan ya. Pemerintah mestinya hadir, datang, jangan kemudian dihukum Pak. Ya kan? Iya. Jangan dihukum. Mereka kasih penjelasan dan uruskan izinnya agar mereka bisa berkembang. Nah, sekarang kalau kita masih pada perusahaan-perusahaan besar itu, Gudang Garam, Jarum, Sampurna dan lain sebagainya, Bentul ya kan, dan lain sebagainya itu. Nah, mereka ini kan perusahaan-perusahaan yang bahkan sudah punya asing, Pak. Iya betul. Bukan punya kita lagi. HM Sampurna misalkan, Sampurna itu. Itu kan sudah punya Philip Morris ya kan. Kemudian Bentul itu ya. Bentul itu sudah 99%. Bentul itu sudah punya ini Pak, punya kalau tidak salah Jepang ya, Jepang Tobacco Internasional kalau tidak salah ya. Terus Gudang Garam kabarnya juga sudah punya asing Pak, tapi mereka denial aja, tidak mengakui. Ya. Yang keuntungan mereka ini Pak ya, rokok-rokok besar ini, keuntungan mereka itu dibawa ke luar negeri Pak. Bukan di dalam. Nah, kalau pabrik-pabrik rokok kecil-kecil ini yang tersebar di Indonesia ya, ada di Bondowoso ini, di Tuban, di Madura ya kan. Itu kita kembangkan. Uangnya berputar di sini, Pak. Itu betul Mas Arif, setuju ya. Tapi kenapa tumbuhnya rokok-rokok UMKM itu kenapa? Karena masyarakat sudah tidak mampu beli rokok Salah satu perusahaan besar. Kenapa? Betul. Kenapa rokok itu menjadi mahal? Perusahaan mahal. Karena cukainya terlalu besar. Cukainya terlalu persen banget. Iya, gitu. Apa yang bayar kita? Rakyat ini, saya ini nyumbang rokok kepada negara. Mas Arif nyumbang rokok pada negara. Yang bayar itu bukan pabrik rokok. Bukan, kita yang bayar. Tapi efek bagi perusahaan rokok besar, dia itu karena membayar cukai terlalu besar dibandingkan harga rokok HPP. HPP-nya itu labanya mereka kecil karena cukainya besar, menurun. Akhirnya Gudang Garam melakukan PHK. Jadi mereka pemerintah gampang zamannya Sri Mulyani itu ya apa dapat pendapatan bos pajak tak besarin. Cuma Pak, ada satu hal. Ini kan ada ada isu, ada wacana bahwa Gudang Garam rugi, ya kan? Rugi sampai 78%. Itu kan menurut saya itu tidak tepat, Pak. Tidak tepat. Mereka turun labanya. Ya. Turun itu belum tentu rugi. Belum tentu. Turun tidak selalu. Bukan rugi. Mereka mencatatkan keuntungan. Ya bagaimana? Itu kan perusahaan terbuka. Oh ya. Kita bisa ambil laporannya dari dari bursa saham misalkan. Mereka kan ada kewajiban untuk membuka laporan keuangannya. Gudang Garam itu, Bang, itu untung di tahun 2024 keuntungannya itu 5,9 triliun, Bang. 5,9 triliun. Terus Sampurna itu 8,1 triliun keuntungannya. Mereka tidak rugi, tidak rugi. Mereka tidak rugi. Cuma gini Pak, 8 triliun ini, 6 triliun ini ya. Ini untuk siapa? Ya kan? Betul. Karena Sampurna ini punya Philip Morris misalkan. Ini dibawa ke Amerika sana. Ya kan? Karena misalkan Bentul dan lain sebagainya punya British International Tobacco kalau salah ya. Itu dibawa ke sana. Itu. Jadi duit yang untung itu yang masuk dalam PDB besaran produksi mereka kan. Tapi keuntungannya tidak diputar di Indonesia. Nah, dibawa. Bagus. Lah, itu Mas Arif. Ini yang saya kemudian berpikir, ayolah pemerintah hadir sebagai negara ya. Rokok-rokok yang ilegal itu didampingi, Pak. Datang ke mereka bukan sebagai ancaman. Datang ke mereka ini untuk memberi ini loh persyaratannya untuk menjadi legal, ya kan? Diedukasi mereka, distimulasi mereka, dipajaki mereka, tidak apa-apa. Tapi harus ada bantuannya kan ke mereka. Rokok-rokok dari Madura, dari Tapal Kuda ini ya, dari banyak ini harus berkembang itu Pak. Kalau misalkan diberantas begitu aja, ya rokok-rokok ilegal ini, mereka tidak ada kesempatan untuk scale up, ya kan? Ini cenderung bagi saya ya, ini kayak monopoli aja. Yang bisa besar hanya ya perusahaan-perusahaan besar ini aja. Iya, betul. Ini tidak tumbuh akhirnya Pak. Gitu. Iya, saya pernah melakukan penelitian terkait industri tembakau dan dari dulu sampai akhir tahun 2011 gitu ya. 2011. Iya, 2011. Pada waktu itu memang ada namanya oligopoli ya. Ada semacam perusahaan rokok. Industri rokok itu saya menangkap mereka membuat aturan. Siapa membuat aturan? Bukan mereka yang membuat, pemerintah melalui DPR, regulasi melalui DPR untuk mengamankan mereka. Salah satunya cukai yang dibatasi gitu ya. Yang dibatasi berdasarkan produksi sekian batang maka cukainya murah masih. Tapi kalau lebih dari itu menjadi jauh lebih mahal. Sehingga itu membuat UMKM tidak besar. Itu masalah yang harus dibahas, dianalisis khusus itu ya, dianalisis khusus.
Tetapi iya sekarang perusahaan-perusahaan itu labanya turun. Seakan-akan perusahaan besar pun mulai pusing gitu. Karena apa pusing? Sebenarnya saya bukan kasihan sama perusahaannya, tapi pada karyawan yang di PHK gitu. Karena mereka melakukan efisiensi juga itu kan. Efisiensi juga. PHK-nya meningkat tuh dari sektor industri rokok gitu kan. Masyarakat yang nggak bisa terus-terusan dipaksa beli rokok mahal, mereka akan beralih pada rokok murah. Rokok murah. Karena kondisi ekonominya lagi susah. Ya, intinya memang kalau itu kemudian difasilitasi, yang kata Mas Harif itu industri rokok ilegal itu suatu terobosan, tetapi tentu para pihak oligarki di bidang rokok tidak bisa tinggal diam. Nah itulah lembaga-lembaga seperti lembaga pengawas persaingan usaha itu tugasnya apa mereka ya kan Pak? Iya kan? Apa yang mereka lakukan terima gaji itu? Mereka dibiayai sama negara, sama rakyat. Mereka yang harusnya turun ya kan, menjadi patriotik sedikit lah. Diem aja dapat duit ya kan. Datang itu ke Madura sana itu. Ada kan yang terkenal kayak Haji Her datang itu ke situ. Di Bondowoso ada itu pabrik rokok, di Tuban dimanapun ada, datang mereka. Advokasi ya Pak ya. Advokasi supaya ini juga bisa besar. Yang dipecat sama gudang garam, jarum dan lain sebagainya. Tampung ke mereka itu. Biarkan mereka tumbuh besar juga gitu. Saya lebih sepakat kalau yang di Madura, Bondowoso, Tuban, mana segala macam ini mereka bisa besar duitnya karena mereka orang asli Indonesia. Duitnya diputar di sini. Mau dapat keuntungan 10.000 triliun pun diputar di sini. Beda sama misalkan British company ya kan. Tobacco company itu dibawa gitu. Philip Morris dibawa ke Amerika ya kan, keuntungannya betul muter lagi akhirnya. Akhirnya GDP itu tidak berimbang dengan GNP tadi akhirnya. Ya Pak. Akhirnya pemerataan ekonomi tidak berjalan.